namanya kan mereka sangat tidak percaya dengan Rasulullah. Bagaimana prosesnya sehingga misalnya seperti Qul huwallahu ahad itu kemudian mereka dengar dan apa reaksi mereka gitu, Pak Ustadz, kira-kira pernah nggak digambarkan kayak begitu? Jadi ketika turun ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan kepada umatnya, kepada orang yang ada ketika itu, bukan kepada orang-orang Islam saja, tapi juga kepada orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan Al-Quran kepada semua manusia yang mungkin beliau sampaikan kepada mereka. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan bahwa ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan Islam secara terbuka, secara terang-terangan, setiap tempat yang orang berkumpul di sana pasti akan didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu orang-orang kafir Quraisy itu ada namanya nadi, ya. Nadi itu tempat ngumpul-ngumpul, ya, di sekitar Ka'bah. Ya, sekitar Ka'bah itu ada tempat, masing-masing ada tempat ngumpul-ngumpulnya gitu. Suku ini ngumpulnya di sini, suku ini ngumpul di sini, atau misalnya beberapa suku tertentu punya tempat ngumpul di situ. Itu semuanya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan Islam kepada mereka, untuk dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Bahkan disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke pasar-pasar. Ya, beliau masuk ke pasar untuk menyampaikan Islam. Ya, ketika datang musim haji itu kan sejak zaman jahiliyah sudah ada haji, ya. Dan dia merupakan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika datang musim haji itu semua kabilah-kabilah Arab dari seluruh penjuru Jazirah Arabiah datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Yang ketika itu tentu masih terwarnai dengan kesyirikan. Itu setiap kabilah didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi ketika turun ayat termasuk seperti ayat yang dibacakan tadi ini, ya beliau sampaikan kepada sahabatnya, kepada orang-orang Islam dan juga kepada orang-orang musyrik, ya, yang bertanya kepada beliau, karena beliau adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta, ya. Jadi agama yang beliau diajarkan kepada seluruh makhluk, apakah disampaikan langsung oleh beliau ataukah melalui perantaraan sahabat beliau, karena sahabat juga bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, ya, menyampaikan Islam. Termasuk kita ini umat beliau sampai hari ini, kita menjadi pelanjut daripada penyampai risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, adalah rahmat alam semesta, diutus untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Maka kita semua harus menyambung, ya, mengambil tongkat estafet daripada dakwah Rasulullah SAW agar ayat-ayat Allah ini sampai ke telinga semua manusia, agar semua manusia mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahui Islam, sehingga mereka mengetahui kebenaran, dan dengan itu insya Allah hidayah akan datang menjemput mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan di chat ini, Pak Ustadz. Saya langsung, mungkin karena mirip, saya langsung bacakan dua ini, Pak Ustadz. Yang pertama itu mohon dijelaskan maksud al-ikhlas sepertiga Al-Quran begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, itu apa saja keutamaan membaca surat al-ikhlas kayaknya ini, Pak Ustadz, yang ada di chat. Silakan. Ya, baik. Tadi kita sudah jelaskan di awal pengajian sepertiga Al-Quran, ya, salah satu penjelasan ulama, karena Al-Quran itu kandungan Al-Quran itu adalah tentang akidah, tentang hukum-hukum, dan berita-berita. Jadi tiga. Di semua ayat Al-Quran tidak akan keluar dari tiga hal ini. Kalau dia bukan ayat-ayat tentang akidah, tentang keyakinan kita, baik kepada Allah, kepada malaikat, pada hari akhir, semua tentang keyakinan-keyakinan, maka dia yang kedua kemungkinannya ayat tentang hukum-hukum, yang dibolehkan, mana yang dilarang, ya, sunahkan, dimakruhkan. Dan yang ketiga, berita-berita. Berita itu bisa berita yang sudah terjadi, umat-umat yang lalu, atau berita yang akan terjadi sebelum hari kiamat, juga berita yang terjadi di hari kiamat nanti. Ada dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, surat Al-Ikhlas ini adalah surat tentang akidah. Ya,
Bahkan inti kesimpulan akidah ada dalam surat Al-Ikhlas. Aqidatul Islam. Sehingga dikatakan Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Akidah, hukum, dan berita. Nah, akidah adalah sepertiga. Al-Ikhlas merupakan surat yang murni berisi tentang akidah. Itu makna sepertiga Al-Quran. Keutamaannya juga sudah kita sebutkan. Jadi antaranya tadi sepertiga Al-Quran itu merupakan keutamaan. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas, maka nilainya sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran. Meskipun tidak bermakna, tidak perlu kita baca yang lain. Ya, karena semua ayat-ayat Al-Quran memiliki kandungan-kandungan yang sangat agung, sangat indah, yang semuanya harus kita baca. Tapi Al-Ikhlas sendiri memiliki keutamaan, dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang saya juga disebutkan ada sahabat yang setiap sholat dia selalu dalam setiap rakaat dia baca dulu Al-Ikhlas baru dia baca surat yang lain. Ya. Sehingga teman-temannya mengatakan kenapa seperti itu? Ya, katanya ya saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kalian mau tetap saya jadi imam, saya akan seperti itu terus. Ya. Setiap selesai Al-Fatihah, saya baca Al-Ikhlas, baru kemudian baca surat yang lain. Kalau kalian tidak suka, ya cari imam yang lain. Makanya mereka melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang Dipanggil sahabat ini oleh Rasulullah. Mengapa engkau seperti itu? Setiap sholat, ya, habis Al-Fatihah, pada rakaat pertama dan kedua dia baca Al-Ikhlas dulu, baru baca surat yang lain. Katanya, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya mencintainya. Ya, saya mencintai surat itu. Maka Rasul mengatakan, hubbuha tudkhilukal jannah. Hubbuha tudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepadanya akan memasukkan engkau ke dalam surga. Itu keutamaan. Ya. Mencintai surat Al-Ikhlas memasukkan kita ke dalam surga. Karena Al-Ikhlas adalah tentang tauhid. Dan tauhidullah adalah merupakan syariat yang paling besar dalam Islam, tauhidullah. Itu diantara keutamaannya. Juga berdoa dengan kandungan surat Al-Ikhlas, ya, itu memiliki peluang besar untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang pernah berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi dengar ada sahabat berdoa dengan Al-Ikhlas ini, ya, ya Allah, aku meminta kepadamu karena saya yakin engkau adalah tidak ada sembahan kecuali engkau yang as-samad, ya, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang tidak ada sesuatu pun yang setara dengan engkau. Itu dia sebutkan di awal doanya. Kata Nabi, tidaklah seseorang berdoa seperti itu kecuali dia akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara keutamaan surat